Tidak, silahkan tidak. Untuk hari ini kerja kami adalah sebenarnya kayak subjek subjek itu. Kalau misalnya kita lihat lagi di week 3 itu ada yang belum setelah kayak dokter tepatnya itu dok yang masih ya jadi kita curiga dengan short art gitu. Short art di antara yang tadi AVRT, AVN atau ET. Siapa yang ASEAN? Tidak apa-apa, tidak ada ini, tidak ada ini. Siapa yang ASEAN? Saya cuma mau pengen lihat Anda seberapa Anda paham tentang EKG. Siapa yang VN? Oke, ya. Siapa yang AVRT? Jangan ngacak 2 kali loh ya. AVN, sama AVN. Siapa yang EPI? Ya. Wicak, kenapa AVRT, Wicak? izin berdiskusi melihat gelombang P-nya kan masih short artis ya, kemudian di periode juga kita bisa mengasumsikan gelombang P. Kemudian untuk kenapa AFI artinya itu mungkin karena rate-nya bisa sampai dengan di hampir 200 kali per kemudian ada electrical alternatif. Ya, oke, good. Ya, jadi ini untuk membedakan lagi ya. Ini memang betul short arti. Kenapa bukan FVN? Cirinya bahwa satu depres. Kalau depres itu reverse dia belongs to anti-arti. Sama ada electrical alternance. Electrical alternance DRS-nya itu panjang pendeknya beda-beda. Itu ciri anti-arti. Ya, dan rate-nya memang betul sangat cepat di atas 200 rata-rata. Kalau AVN yang tadi ya, pseudo S di inferior, ada R aksen di V1. Rate-nya enggak terlalu cepat, kebanyakan di bawah 200. Tapi kalau RVRT ada QRS alternan, ya kemudian gambarannya depres, rate-nya sangat cepat, sama-sama short lagi. Tapi Anda nggak ada R aksen di V1. Oke, tapi pada pasien ini betul-betul di puru, kayak normal, ya. Ini kan seperti itu. Saya nggak oke bahasanya. Ini adalah constraining variability akan depres di semua. Lebih dari 6 lit elevasi di AVR. Kembali lagi ya, bahwa ini wanita muda, kemudian pemeriksaan nggak ada faktor responnya. Rekomendasinya adalah treat the patient not BCG. Ya, memang EKG-nya kayak gini dan sugestif, sangat sugestif sebagai ACS. Tapi kan ini pasien wanita muda palpitasi no chest pain, keluhannya berdebar. Disesuaikanlah konteksnya karena EKG adalah pemeriksaan penunjang. Ya, ketika dia diberi badan convert to sinus ini betul short arti, baik, tapi dan tadi ya elektrik QRS alternan, kemudian SD press, rate yang cepat. Saya waktu itu jam berapa? 8.15 ya. Lanjut kan? Beneran kamu ini daripada ditanya-tanya ini. Ini lihat ya, ini apa itu? Oh ya, gimana mekanismenya bisa terbentuk delta Wave? Ini rama dasarnya apa? Bilangan dasarnya sinus. Gelombang B-nya positif di kedua, negatif di lantai dalam. Kenapa kok bisa terbentuk delta W? Gimana Novi? Karena dia tidak lewat jalur itu kan dia langsung seperti itu. Jadi dia yang sebenarnya di depan yang panas itu lebih lambat. Sehingga dia akan lebih lebar banyak orang yang untuk 10 tahun. Ya, betul. Jadi karena dia dan lewat epinode ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, eh, sinus firingnya dari sini ya. Kemudian sinyal itu kalau normal dia akan lewat avenon sehingga akan terbentuk nih PR interval QRS-nya sempit. Tetapi ketika ada aksesoris pathway
dari sinus, maka sebenarnya sinyalnya itu dia bisa masuk ke dua-duanya, sebagian ke lewat AV node, sebagian dia lewat aksesoris pathway. Ketika lebih banyak yang lewat aksesoris pathway, maka dia akan mengaktifasi langsung miokard to miokard, dari miokard atrial ke miokard ventricle, sehingga maka ini intervalnya akan memendek, karena dia tidak lewat AV node. Dia langsung mendepolarisasi ventricle, miokard di ventricle. Terbentuklah QRS yang relatif lebih lebar dan juga delta wave. Paham ya? Artinya bahwa ini ada antergrade conduction. Misalnya di SBT, akan di SBT ini AVRT yang dengan antergrade conduction. Ya, ini saya ngajari Anda karena nanti you are being cardiologist, nanti kalian yang akan ngajari dokter-dokter umum merawat di sekitarnya. Jadi serap dulu apa yang saya sampaikan dan belajarlah cara menyampaikan. Setelah Anda paham, belajar cara menyampaikan supaya orang lain paham. Ngerti ya, maksud saya? Tugas saya memahami Anda, tapi setelah itu kamu harus bisa menyampaikan ke orang-orang di sekitarmu. Oke, jadi ini pahami dulu mekanismenya delta itu kenapa, ya? Kenapa kok pair intervalnya pendek? Kenapa kok ada delta wave? Kenapa kok QRS-nya lebih lebar dibandingkan yang tidak lewat delta wave? Yang harus dipahami lagi, ini bisa kompetitif flow. Dia bisa sebagian lewat AV node, dia bisa sebagian lewat aksesoris pathway. Itulah kenapa delta wave-nya kadang muncul, kadang tidak. Itulah kenapa delta wave-nya kemiringannya beda-beda, slot S-nya beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau semua lewat preeksitasi, kita sebenarnya sebagai maksimal preeksitasi. Semua lewat AV node, tidak ada yang lewat semua lewat aksesoris pathway, tidak ada yang lewat AV node. Gitu ya. Jadi misalnya pasien, dulu saya tidak ada dok EKG ada. Setelah itu EKG udah bisa, karena memang bisa kadang lewat AV node-nya, kadang lewat aksesoris pathway-nya. Ya, dokter Eka mau lanjutin ya dok? Ya. Baiklah. Ya, sekarang pada AVRT atau pada WPW ini aritmianya itu ada dua. Ya, satu ya AVRT, yang kedua AF. Itu yang indikasi dia dilakukan ablasi. Ini gambar ladder diagram. Ya, beberapa mungkin sudah pernah saya beri tugas untuk menggambar ladder diagram. In a proper way, cara menggambar ladder diagram. Ya, Anda buat, ini kenapa kau untuk membantu kita, sinyalnya itu berjalan dari mana ke mana, mau kemana, ngapain itu sinyal. Kita membuat ladder diagram itu, tentu saja ada EKG-nya ya. EKG-nya boleh Anda taruh di bawahnya, boleh Anda taruh di atasnya. Karena itu nanti yang kita urutkan nih, apa yang terjadi di atrium, nih, apa yang terjadi di AV node, apa yang terjadi di ventricle. Sehingga ini akan ada 3 row. Ya, ini row yang atrium, ini AV node, dan ini yang ventricle. Ini tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan sih. Ini mulai dari sini ya. Ada sinyal firing di SA0. Kemudian dia akan lewat AV node nih maksudnya. Ini dia akan lewat AV node. Nah, kalau dia lewat delta wave, lewat aksesoris pathway ini, maka dia ada QRS yang lebar. Sebagian ada yang lewat AV node, sebagian yang lewat aksesoris pathway. Kemudian ketika salah satu dia terblok, ya, maka terjadi kan syarat re-entry ada berapa? Syarat di re-entry berapa, Rio? Satu, harus ada 2 jalur. Yang kedua, 2 jalur dengan kecepatan yang berbeda, ya. Terus yang ketiga, betul, ada unidirectional block. Harus block salah satunya, sehingga sinyal akan lewat jalur sebelahnya, terbentuklah suatu re-entry. Jika terjadi re-entry, nah pada WPW itu bisa 2 ya, AVRT, orthotropic dan antitropic.
ortodromik ketika dia antegrade-nya lewat ortodromik sempit, antegrade-nya lewat AVN, retrograde-nya lewat accessories pathway. Tapi kalau antidromi, balikannya. Antegrade ini pada saat SVT ya, ngomongin ortodromik, antidromik ini pada saat SVT. Pasien dengan PPW itu bisa aja pada saat sinus, bisa pada saat SVT, bisa pada saat AF. Jangan bingung, jangan bingung. Ketika sinus, nih ya, saya S anut, bisa lewat AVN, nggak akan tampak delta wave. Ketika sinus lewat accessories pathway, maka akan ada sinus dengan delta wave. Nggak ada keluhan pasien seperti itu. Tapi ketika ini kan sudah ada dua jalur yang berbeda nih, satu AVN, satu accessories pathway. Sudah ada dua jalur, dua kecepatan yang berbeda. Kemudian misalnya terblok di salah satu, terjadi re-entry, maka re-entry-nya bisa antegrade lewat AV node, retrograde baliknya lewat accessories pathway. Ketika antegrade-nya lewat AV node, karena lewat AV node, maka QRS-nya sempit. Tapi EKG-nya SVT, bukan sinus. Jadi tidak ada gelombang P. Adanya retrograde P. Ya. Ketika SVT, antegrade-nya lewat AV node, retrograde-nya lewat accessories pathway pada ortodromik, maka QRS sempit. Tapi ketika antidromik, dari sini dia antegrade-nya ke accessories pathway, retrograde-nya AV node. Karena antegrade-nya accessories pathway, yang dimana tadi dia mengaktifasi miokard ke miokard, maka QRS-nya lebar. Paham? Alhamdulillah. Ini sudah sangat pelan ini kecepatan mengajar ini. 500 milisecond. Nah ini ya, ortodromik ke antegrade-nya lewat AVN, retrograde-nya lewat aksesoris pathway. Ini cirinya yang tadi disampaikan Dr. Richard, ya, QRS alternan. Ketika lihat SVT, kemudian QRS-nya dia beda-beda tingginya, alternan. Lebih dari 2 mm perbedaan kriteria QRS alternan. Kemudian QRS-nya sempit dan dia memang betul rate-nya di atas 200 pada MVRT ya. Kalau IVN biasanya lebih rendah dari situ. Nah, antidromik ini Anda harus beda-bedakan. Seringnya diduga sebagai VT karena QRS-nya lebar. Ini salah satu diferensial diagnosis pada takikardi QRS lebar. Nah, pasien seperti ini memang kita kemudian dilakukan ke prosedur IP study. Pada IP study ini untuk adik-adik yang belum masuk ke IP ini tak ceritain. Apa orang ini membantu ceritain? Oh enggak ya? Jadi kita akan memasukkan kateter intrakardiak. Kateternya ini tidak berlumen ya, jadi nggak kayak koroner, kebanyakan kan berlumen, ini dia tidak berlumen. Dan di ujungnya ini ada elektrod. Lewatnya vena, femoralis. Kemudian ini posisi aku ya. Dia masuk ke RV nih. IVC, RA, tricuspid masuk RV. Oke, ini dari bawah ya. Lalu ini kan ada nih yang dari atas. Ini dari mana? Jugular. Berarti masuk kemana ini? Sinus coronarius. Dan lihat, ini matanya banyak ini. Dekapolar. Namanya kateter dekapolar. Ya kemarin pas sampai malam-malam saya bilang kuadripolar. Itu karena ini lidnya matanya ada 4. Yang Anda pakai TPM itu bipolar karena matanya cuma 2 di ujung sini. Ya, kuadripolar matanya 4, dekapolar matanya 10. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini masuk ke coronary sinus. Kemudian ini satu kabel lagi ya, ini lewat arteri femoralis. Ya, ke aorta retrograde, kemudian dia di katup mitral. Ingat, aksesoris pathway itu di katup,
trikuspid atau mitral. Bukan sih? Ya, ingat banget ya. Ya, karena dia kelainannya itu memang ada slip muscle in between katup itu di sampean. Si katup itu kan harusnya isolator ya. Dia nggak bisa menjalan, nggak bisa buat lewat listrik. Tapi kelainan pada delta wave itu, kelainan bawaan, dia ada satu slip muscle yang lewat di antara katup itu. Dari sononya memang begono, jadi untung nggak aneh-aneh. Ya. Artinya kalau ablasi BPW, ablasi katup, entah itu katup mitral, entah itu katup trikuspid. Jadi si kateter ablasinya ini dia itu di katup mitral karena ini tadi lewat aorta retrograde. Bisa dipahami? Kemudian kenapa ini CS? Kenapa CS? Karena coronary sinus itu dia lewat di atrioventricular groove. Di mana si katup mitral tentu saja akan mengikuti itu. Sehingga CS ini kita pakai untuk membantu kita melihat sinyal listriknya. Di kiri, di katup mitral. Dia mewakili sinyal yang ada di katup mitral. Karena ini katup, maka ini ya, ini saya kasih bocoran tentang EGM sebelum masuk aritmia. Yang post aritmia itu saya yakin udah lupa. Ini adalah EKG surface ECG yang atas nih. Kemudian yang ini baru yang EGM. EGM itu yang tadi elektrod tadi langsung nempel di miokard. Karena langsung nempel di miokard, kita bisa melihat electricity, electrogram activity di situ. Ya, yang ini ABL ini kateter ablasi. Jadi sinyal ini adalah nih, kateternya ditaruh di sini secara fluoroanatomi di katup mitral. Kemudian ini EGM-nya adalah sinyal A dan V. Karena katup itu sinyalnya A dan V. Kemudian kurang gede nggak? Kurang gede. Kurang gede ini gimana? Zoom, begini. Oh bisa. Oke. Nah, ini oh ya, beda. Kita mau di sini aja lah. Dan tapi kursornya jadi hilang. Ini ya, ini A dan V. Kemudian ini CS. CS itu sama, sinyalnya dua. Sinyal A dan V. A itu maksudnya aktivitas di atrium, V itu di ventricle. Kemudian ini ablasi proksimal, ini sama, ini sinyal CS, karena kan CS-nya tadi ada CS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kemudian ini sinyal yang di RV. Oh, ketahuan lagi nih harapan kita belum ditutup. Ini ya, ini yang RV tadi sinyalnya pakai V ya. V tadi gimana? Ini kalau tidak urutkan, maka dia akan selurusan dengan CRS. Ya, jadi misalnya kita taruh kateter itu di RV, kita sambungkan ke komputer IP, maka ini gambarnya akan seperti ini. Kontraksi dari ventricle, EGM-nya seperti ini, EKG-nya seperti ini. Nah, ini pada saat sinus nih. Sinus kan ini gelombang P, ini ada delta wave-nya. Ini KRS. Kenapa seperti ini kok melar ini pada prosedur EGM, prosedur IP, memang kecepatan EKG itu akan kita buat panjang ya, 100 mm per second, supaya kita bisa melihat lebih detail lagi ya. Jadi bukan 25 tapi 100. Ketika diablasi ini tadinya fusi ini antara A dan V, dia fusi, kemudian setelah diablasi dia AV-nya misah. Seiring dengan itu Anda lihat delta wave-nya hilang. Lihat nggak? Ini kalau itu loh ada secari 10 perbedaan gambar kanan dan kiri. Ini delta wave-nya, EGM-nya seperti ini.
Nih, A sama V tadi, A sama V. Kemudian ini CS-nya. A, V ini lihat dia di sini. Kemudian setelah ablasi, kabelnya putus, ya. Ini nggak ada lagi delta wave, terbentuklah PR interval. Artinya apa? Pada saat ini sinyalnya sudah lewat AV node. Pada saat ini sinyalnya lewat aksesoris pathway. Aksesoris pathway-nya diablasi, sinyalnya lewat AV node. Ketika lewat AV node, maka ini separated. A sama V terpisah, kemudian delta wave-nya hilang, terbentuklah PR interval. Cermati dulu. Cermati itu boleh sambil ngantuk-ngantuk itu sebetulnya. Asal ditanya bisa. Ada pertanyaan enggak? Saya kan di sini ada hitung yang lagi ya? Enggak ada. Bisa sampai betul terus. Ya, oke ya. Jadi sasarnya tolong dipahami. Jadi nggak cuma nyiapin pasien, nggak cuma ini. Saya ada tahu yang diablasi mana. Bukan pasien AVRP yang ditulisnya ablasi stopatwe ya. Nah ini ya, ini lebih jelas gambarnya. PR intervalnya terus tampak. Aduh, ini case-nya ada 25, itu mana dong? Oke, terakhir ya. Wanita 45 tahun, palpitasi. Kemudian, laki-laki loh wanita. Nah, ini ya kakinya. Siapa? Akas, mau baca Akas, Akas. Gitu sih, mencoba menjawab. Ini juga lihat rate-nya takikardi dengan QRS yang lebar, tapi ini kesan QRS-nya irregular. Hmm. Dengan QRS lebar, irregular, kemudian dengan takiaritmia mungkin ada beberapa diri itu. Pertama mungkin bisa NVRT, lalu SVT aberrant, SVT enggak, AFPW. Kalau AFPW itu reguler atau irregular? Irregular karena basicnya dia AF. Kemudian ada yang namanya bit to bit variation. Karena dia AF, kemudian lewat delta wave. Nah, padahal sinyal AF kan bisa saja upstream dari sana, upstream dari sini. Yang masuk ke delta wave-nya sumbernya akan berbeda-beda. Maka derajat delta wave-nya juga akan berbeda-beda. Itu yang disebut bit to bit variation. Salah satu cara untuk membedakan kalau Anda ketemu pasien AF dengan pre-existing left bundle branch block atau AF dengan pre-existing right bundle branch block. Pada AF dengan RBBB atau AF dengan LBBB, Anda tidak ketemu bit to bit variation. Karena bundle branch block-nya fix. Maka gambaran S-nya itu tidak akan berbeda derajatnya. Tapi kalau pada AF dengan BPU, dia pasti akan berbeda. Karena sinyal AF, ada yang atrium sini masuk sini, ada atrium sana masuk sini, kan akan beda-beda. Tapi kalau AF dengan bundle branch block, bloknya udah pasti. Bloknya nggak akan pindah-pindah. Nah, agak mumet lagi kalau AF dengan alternatif bundle branch block. Jarang itu, nggak usah dipikirin. Ada lagi yang berpendapat lain? Nah, ini masih bagian tadi ya, cerita yang tadi berlanjut. Uh, Antidromik avi-avi. Kira-kira apa nih alasannya? Vistra, Vistra. Izin dokter, pendapat kalau kenapa antidoping AVRT mungkin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, ada QRS lebar dengan heart rate sekitar 200-an. Irregular dengan QRS lebar. Ini apa ini?
dengan alat electrical abundance. Jangan lupa, ya. Perhatikan KRS-nya itu tidak cuma lebar sempitnya, tinggi rendahnya, ya. Diurusnya dengan VT, tidak apa-apa. Nanti tadi KRS lebar memang 80% VT. Tapi kan Anda sekolah di sini Anda sudah membedakan bahwa 20%-nya bukan. Nah, bukan itu yang kayak apa? Ini one of the differential diagnosis. Ketika convert ke sinus ya sama ya, ini ada gambaran delta wave. Ini ya, ini tadi kita nggak jumpa dia AV disosiasi. One-to-one conduction, apalagi di lead 2 kelihatan bahwa dia one-to-one conduction. Kemudian ada QRS alternance ini, terutama blue. Dan bentuknya ya memang begini ya, apa namanya, beda-beda di QRS-nya, kemudian relatif misalnya. Bagaimana ini membedakan white complex tachycardia? Jadi white complex tachycardia Anda lihat ya, ya kalau punya sinusnya sih mungkin itu bisa membantu. Ketika dia QRS-nya lebar, yang tadi saya sampaikan, apakah dia reguler atau irregular. Nah, pada irregular bisa dari suatu polymorphic VT, tosat. Kemudian kalau pada yang reguler, mau VT bisa, SVT aberrans bisa, antidromic AVRT bisa, kemudian SVT dengan pre-existing bundle branch block juga bisa. Oke, ini ada pertanyaan. Masih banyak sebenarnya. Nah, ini baru yang tadi yang saya bilang, AF BPW. Pertama, Anda akan melihat bahwa ini irregular. Dan sungguh beruntung karena EKG-nya cukup bagus ya. Ini Anda sudah dikasih clue di sini. Ini EKG yang selalu saya cari nih. Karena di sini ada delta wave-nya. Kemudian EKG-nya Bu Arum. Ini lihat, delta wave-nya pun dia beda-beda kemiringannya. Ya, ini pas sinus, ini pas EPC. Ketika EPC, dia maksimal preeksitasi. See the difference. Ini segini, ini delta wave-nya lebih nyata. Ini dia dilewati dari si EPC ini counter lihat. Kemudian terinisiasi menjadi suatu atrial fibrilasi. FKR-nya irregular. Kemudian ada beat-to-beat variation, guys. Ini namanya beat-to-beat variation. Ini beda-beda. Kemiringan dari delta wave-nya beda-beda. Nih kan si beda-beda. Ya. Jadi kalau ada kaki ini, kenapa kayak BPW 1, irregular. QRS-nya lebar. Ada delta wave jelas di sini. Ada beat-to-beat variation. Oke, obatnya apa? BPW? Pakai analita ada. Kalau nggak ada, kardioversi. Kenapa kok nggak dikasih digoksi? Ya, jadi kita nggak boleh kasih antinodal blocker. Ketika antinodalnya kita blok, maka semua sinyal dia akan lewat ke jalur aksesoris pathway. Resikonya apa? Resikonya VF, bukan VT. Ya, AFBPW itu jantungnya VF karena source-nya fibrilasi dari atrium. Disalurkan langsung ke ventricle, bentuknya fibrilasi. Maka dia akan menjadi VF, bukan VT. White variable namanya kalau Anda browsing B2B variation. Udah tadi dok, kalau udah banyak ngantuk. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sisanya baca sendiri. Jadi baik aja. Dokter sangat kita sekarang ini kan telah atas pertanyaan pada pagi hari ini. Kita telah mempelajari banyak pada pagi hari ini diawali dengan kasus tentang DWRP, kemudian dilanjutkan dengan kasus tentang ECG, ECG, kemudian sebelum kami akhirnya kita akan masuk pada konseling yang telah hadir.
dan semoga kegiatan pelayanan kita pada hari ini dan pendidikan juga berjalan dengan lancar. Izin kami cukupkan, Dokter. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.